Anak muda mulai kehilangan arah, bos. Pau. Halo teman podium Palangka Pos dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Giben Van Vuntun. Malam di Palangkaraya sekarang kadang jadi kayak dua dimensi. Satu sisi ada orang-orang yang baru pulang kerja, capek, pengen tidur, pengen istirahat, dan tenang. Di sisi lain ada yang gas motor sampai knalpotnya teriak-teriak. Brrrr! Kayak jalan itu punya nenek moyangnya sendiri. Belum lagi kabar anak-anak yang diduga ikut kasus pencurian. Miris banget. Yang harusnya pusing mikirin PR sekolah, malah jadi pusing jawab pertanyaan polisi. Jangan sampai terjadi. Parahnya lagi, hal begini sering mulai dianggap biasa. Ada aja yang bilang, yang namanya anak muda ya begitu. Ya bukan begitu konsepnya. Nah, kalimat itu nih yang bahaya. Awalnya kayak mau dimaklumi, tapi lama-lama malah jadi pembenaran buat kelakuan yang sangat ngaco. Kalau semua bilang pasnya anak muda, ya jangan kaget nanti trotoar berubah jadi sirkuit dan aturan tinggal jadi pajangan. Kan parah. Jangan sampai deh. Balap liar sekarang bukan cuma soal siapa yang cepat. Ini sudah jadi ajang cari gengsi dan validasi. Makin berisik knalpotnya, makin berasa yang paling keren. Padahal yang kena dampak itu warga yang lagi istirahat atau yang menggunakan jalan umum. Baik itu yang mau ke pasar, baik itu yang mau kegiatan keagamaan, dan juga yang lain-lain. Itu yang harus diantisipasi. Jalan umum dipakai kayak trek pribadi, padahal jangan. Teman podium Palangka Pos dimanapun Anda berada, media sosial juga ikut menyiram bensin ke api. Konten ugal-ugalan malah cepat viral dan dibilang keren. Padahal itu kan bahaya. Like dan komen berubah menjadi piala palsu. Seolah-olah dialah yang paling hebat. Padahal habis videonya selesai, yang menanggung akibatnya bukan netizen, tapi keluarga dan orang di jalan. Bahaya itu kawan, jangan sampai lagi. Yang paling nyesek, ada dugaan anak yang terlibat pencurian tadi malah dimanfaatkan oleh orang dewasa. Kalau itu benar, fix ini bukan sekedar kenakalan remaja. Ini gagalnya orang dewasa menjadi contoh. Anak yang harusnya dibimbing malah didorong masuk ke jalan ruang yang gelap. Jangan sampai itu terjadi. Dan ya, nggak semua masalah ini muncul karena tidak punya uang. Contohnya balap liar. Banyak tuh yang motornya modif jutaan, ratusan juta, atau bahkan lebih mahal daripada motornya. Artinya masalahnya bukan melulu soal ekonomi, tapi soal perhatian dan pengawasan yang mulai kendor. Mari kita awasi anak-anak kita dari rumah sendiri. Sekarang banyak orang tua sibuk kerja demi masa depan anak. Itu wajar, kita hormati. Tapi kadang yang kelewat itu, hal yang paling penting, hadir buat anak. Anak dibeliin HP yang bagus, motor ada, tapi nggak punya tempat buat cerita di rumah ataupun komunikasi di rumah. Saat komunikasi di rumah mulai jauh, lingkungan dan sosmed langsung mengambil alih pikiran dan hatinya. Anak yang lagi nyari jati diri, jadi gampang ke bawah arus demi dianggap satu geng. Kadang takut disebut cupu lebih besar daripada takut melanggar aturan. Ini yang harus diwaspadai. Makanya masalah ini nggak bisa beres cuma lewat razia dan razia. Malam ini balap liar bisa dibubarkan. Tapi kalau akarnya nggak dibenerin, besok malam suara knalpotnya pasti balik lagi. Ngebreng lagi, ngebobol lagi, nyaring lagi. Kan repot. Yang harus dibenerin itu bukan cuma jalannya, tapi juga komunikasi di rumah, sekolah, dan juga lingkungan. Soalnya banyak anak sebenarnya bukan mau bikin masalah. Mereka cuma pengen dilihat, didengar, dan diakui. Itulah mulai dari rumah tangga kita sendiri untuk bisa memberikan bimbingan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi nyelamatin anak itu bukan cuma tugas polisi atau guru, tapi tugas kita semua. Karena yang lagi dipertaruhkan itu bukan cuma masa depan satu anak, tapi masa depan kota dan masyarakat kita juga. Nah, gimana? Pergi belanja di Pasar Kahayan, pulangnya mampir beli pentol bakar. Kalau anak cuma dicari pas bikin keributan, jangan heran mereka cari perhatian di jalanan liar. Waspada, hati-hati, jangan kebut-kebutan,
dan juga jangan balapan liar. Sayangilah diri sendiri dan juga nyawa orang lain. Sampai jumpa